Salam kawan, gimana punya kabar? Semoga hari-harimu menyenangkan dan rezekimu melimpah, amin. Di video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang mengisahkan ketujuh prajurit pilihan untuk menjemput sandera di pedalaman hutan Amerika Tengah. Tapi ada sosok makhluk luar angkasa yang mengintai dan memburu mereka yang berjudul Predator dan keseruannya. Tapi sebelum nonton, kalian hanya cukup menekan tombol like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan video menarik dari channel Red The Movie. Oke, stay tune and monggo seruput kopinya. Berada di belakang di Amerika Tengah ada sebuah helikopter yang berada di dekat pantai. Di dalamnya keluarlah beberapa orang dengan tukar dan peralatan militer. Ternyata adalah segerombolan pasukan militer pilihan yang ditugaskan oleh General Phillips guna untuk melakukan operasi gabungan yang dilakukan di hutan Amerika Tengah untuk menjemput sandera yang ditawan oleh lawan guna untuk dibawa pulang ke New York City. Di sana ada seorang pria kekar yang berbaju merah bernama Dutch yang menerima tugas itu lengkap dengan para anak buah pilihan dan titik koordinat yang asesor yang mendampingi Dutch dan anak buahnya, sekaligus mempunyai tanggung jawab yang mengarahkan dan mendanai tugas yang akan mereka lakukan, sehingga nama sersan itu adalah Sersan Dillon. Dan mereka bertemu. Sebenarnya mereka di titik koordinat lokasi yang sedang melakukan tugas itu. Para tentara pilihan itu yang dikomandoi oleh Dutch terdiri beberapa prajurit terlatih, diantaranya Max, Billy, Hawkins, Blin, yang menyusupnya yang sangat sejuk dan dipenuhi oleh rerumbuhan yang tak menyulutkan mereka untuk menjalankan tugas. Menyampaikan oleh temuan bangkai helikopter di prajurit yang tersangkut juga di badan helikopter itu. Panco memeriksanya, siapa tahu ada peralatan senjata yang bisa dipakai atau amunisi dan semacamnya. Keadaan bangkai helikopter itu melaporkan ke Mayor Dutch bahwa ada dua prajurit yang bawa keluar pesawat dan menyebabkan pesawat kita itu merupakan masyarakat, sehingga perjalanan Billy tak sengaja memeriksa dan menemukan setelah apa yang terjadi pada pasukan Baret Hijau dari Amerika Latin, bahwa ada seseorang yang menembaki pesawat mereka dengan infrared. Si pilot ditembak tepat di kepalanya, dan bukan hanya itu, tembakannya tanpa bubuk misiu dan amunisi, seakan dibunuh dengan senyap, dan ada baku tembak ke segala arah menandakan mereka menembak musuh, yang membuat mereka pusing karena tidak tahu keberadaannya. Ketika Mayor Dutch mendengarkan semua info dari si Ponco, si Dutch menyuruh guna untuk melanjutkan pencarian, dan semakin mereka menyusuri hutan, ada sesuatu yang mengintai prajurit itu dengan infrared, seakan memperhatikan gerak-gerik mereka tanpa mereka sadari. Si Dutch yang sibuk fokus perhatian akan lokasi dan tempat penyerangan. Dutch memeriksa suasana dan apa yang terjadi di area musuh dengan menggunakan teropong yang disinyalir membuat semacam penyerbuan secara brutal. Dutch yang kasihan melihat sandera yang dibunuh mempersiapkan pasukannya, sehingga menghabisi musuh beserta markasnya. Dutch yang meminta apakah ada tanda-tanda sandera. Semua dibunuh, dan ketika Dutch merasa ditipu oleh Dillon atas pekerjaan kotornya, dia marah dan mengapa tega menyebabnya, karena dia merupakan aset sekali pakai. Dan bukan hanya itu, Dutch menyuruh Dillon untuk membawa Anna sebagai tawanan wanita dan tak mau risiko, sehingga Dutch menyuruh anak buahnya melanjutkan perjalanan. Meg yang menolong Dillon karena ada kalajengking di bahunya, sehingga tanpa mereka sadari waktu selesai melakukan tugas sambil bercanda. Ada sesuatu yang
mengintai mereka dari arah pepohonan, dan dengan sedikit merasa takut, Billy yang tertinggal di belakang meninggalkan lokasi peperangan dengan tempat yang begitu porak-poranda dan mayat berkelimpangan di mana-mana. Hutan lebat mereka susuri hingga karena makhluk yang penglihatannya itu menggunakan semacam infrared memeriksa tempat setelah peperangan yang dilakukan oleh sekelompok Dutch, sehingga tangannya mengambil bekas kalajengking yang diinjak oleh Dylan, semacam tangan monster. Berlanjut ke prajurit pilihan hutan lebat mereka lalui. Semak belukar mereka terjang tanpa rasa takut karena memang prajurit pilihan dan sudah terlatih. Tawanan wanita itu yang berusaha untuk kabur akan tetapi gagal oleh seorang pecu, dan sehingga pada titik tertentu Billy yang berdiri terdiam melihat ke arah jauhan, yaitu semak belukar yang sangat rimbun. Karena Anna berusaha untuk kabur, Ponco menghalanginya sehingga dia terpaksa untuk didirikan, dan setelah melanjutkan perjalanan, Billy yang berdiri terdiam melihat ke arah jauhan, yaitu semak belukar yang sangat rimbun, membuatnya sedikit takut dan was-was akan sesuatu yang mengintai di arah kejauhan tersebut, sehingga Dutch sebagai mayor yang peduli bawahan menyuruh semua bawahannya untuk di tempat, dan dia sendiri menghampiri si Billy dan menanyakan apa yang dia lihat, dan dia rasa bahwa Billy mengatakan ada sesuatu di balik pohon itu dan itu bukan manusia, sehingga tanpa mereka sadari semua prajurit itu shock tentang apa yang terjadi pada tawanan wanita itu beserta Hawkins yang bercak darahnya ada di mana di tubuh si wanita. Dutch yang terheran-heran menanyakan apa yang terjadi kepada dirinya dan di mana Hawkins yang mengejarnya. Bukannya lari si wanita ketakutan, dan Ponco yang memeriksa lokasi sekitar kejadian tak menemukan jejak kaki atau seorang musuh yang berhasil ia dapat, tapi ia menemukan jasad Hawkins yang tergeletak begitu saja, sehingga Dylan berasumsi bahwa yang terjadi pada Hawkins sama juga terjadi pada Jim Hopper, sehingga Dutch memerintahkan segenap bawahannya guna untuk mencari sisa-sisa jasad dari Hawkins. Siapa tahu ada di atas pohon juga tergeletak seperti jasad Jim Hopper, sehingga beberapa dari prajurit itu termasuk si Blin yang menyangka itu adalah musuh, dan ternyata setelah baku tembak dengan target entah itu siapa dan apa, Dutch yang menyuruh Mac untuk berhenti menekan tombol on di senapan mesin milik si Blin. Dia bertanya apa yang baru dia lihat dan siapa yang dihadapi. Setelah Ponco melihat sekitar area sasaran tembak, dia tidak menemukan jasad korban musuh ataupun darah, dan dia berasumsi bahwa semua tembakan dari si prajurit tidak mengenai satupun orang di sana, sehingga Dutch yang merasa indah tentang kondisi yang terjadi pada Blin yang lukanya cukup parah untuk segera mungkin membawa jasad si Blin dibungkus oleh tandu pembawa mayat, dan dia juga menyuruh Meguna memasang ranjau darat dan perlindungan yang siap untuk melindungi selama malam menjelang dan jauh dari mara bahaya yang akan mengintai mereka selama istirahat malam. Dan Dutch mengatakan bahwa mereka saling bertukar pikiran bagaimana Blaine dan Hawkins bisa terbunuh begitu sadis, isi dalam hingga yang terkoyak hingga pada Blaine terbakar hebat. Dan tak hanya itu, beberapa yang mencurigakan dari kisah yang dilontarkan oleh Mac, sehingga tak menyurutkan kemungkinan bahwa semua yang menimpa mereka dari sekian kengerian yang dialami oleh Dutch dan timnya merupakan tindakan yang dilakukan oleh manusia, bukan manusia. Ponco setelah menghubungi pusat markas bahwa penjemputan masih tidak bisa dikarenakan lokasi cenderung berbahaya dan rawan oleh serangan musuh. Billy mengatakan bahwa sesuatu itu bukan manusia dan kita semua akan mati. Major,
Pagi harinya setelah mendapatkan informasi dari wanita itu yang ternyata namanya adalah Ana, bahwa setelah kematian Blin dia menemukan macam darah makhluk itu berwarna biru dan semua pria desanya seperti dikuliti atau dijagal, sehingga pada waktu yang Dutch yakin bisa membunuhnya dengan membuat semacam jebakan yang ditaruh di antara pepohonan. Maybe it can't see that. Ana yang menceritakan dahulu pada masa kecilnya di desa para pria besar yang dan kekar ditemukan di dalam hutan seperti dijagal dan dikuliti. Setiap musim panas selalu begitu hingga sekarang, dan sekarang adalah musim panas yang paling panas, dan tak heran makhluk itu menguliti dan membunuh sasarannya sebagai mangsa, sebagai piala berburu bukti siapa yang paling kuat, dan makhluk itu disebut pemburu atau predator. Dillon yang merasa lesu dan lelah dengan semua omong kosong dan jebakan ini membuat Dutch memilih untuk segera melakukan tindakan pengorbanan diri atau memancing supaya makhluk itu bisa masuk perangkap, sehingga Mark dan Dillon berusaha mengejar makhluk yang tak kasat mata itu dengan segenap kekuatan yang dia punya sambil memegang senjata yang entah itu sampai kapan bertahannya, sehingga Dutch menyarankan agar supaya tetap berhati-hati dengan dibekali senjata yang diterimanya. Dari Dutch, dia terus mengejarkan sejatinya itu si Meg, sehingga pada suatu titik tertentu Dillon yang merasa ada yang memanggil dari kejauhan, dia samperin hingga tibalah dia di suatu tempat rimbunan. Dia disergap oleh Meg bahwa dia melihat makhluk itu di atas pohon sejak tadi dan berusaha menyembuhkan dirinya. Keduanya berpencar dan berencana untuk menyergap si makhluk, sehingga Dutch dan kawan-kawan terus berlari untuk melarikan diri dari kejaran si makhluk hingga sampai mau tergelincir di sungai. Dan bukan hanya itu, Dillon yang siap untuk membunuh dan membalas dendam kepada si makhluk yang tak kasat mata membuat mencari spot yang pas untuk menembak, hingga ketika melihat temannya yang terbujur kaku, dia menoleh ke arah yang dia dengar, dan itu ternyata yang berusaha untuk menghadapi makhluk yang tak kasat mata itu dengan menantangnya one by one dengan melucuti semua bangkai golok yang menjadi senjatanya. Dengan Dutch yang terus berlari menyusuri hutan belantara, ternyata dengan Ponco yang terluka parah, tak mereka sadari si predator Get to the chopper! dan yang berhasil kabur dan menghindar dari si makhluk menyusuri sungai sehabis loncat dari tebing yang sangat curam sehingga dia sangat lelah. Ternyata si makhluk masih membuntutinya dari belakang dan yang tak terlihat oleh makhluk yang dilengkapi oleh senjata yang mengikuti sensor panas dan berjenis senjata plasma dan bisa berkamuflase membuat dia tidak mengetahui alias buta oleh lumpur yang melekat di tubuh si Dutch, dan tubuhnya yang menjadi dingin tak terlihat oleh si makhluk, dan dia hanya bisa melihat makhluk berdarah panas dan berdasarkan gerak, sehingga Dutch berinisiatif untuk melawannya sendiri dengan mencari support untuk melakukan final battle atau one by one dengan perhitungan dan keahlian militer dan macam jebakan ala manusia rimba, dan juga lengkap dengan perangkap yang melumpuhkan si predator. Karena sifatnya pemburu, sedang predator sendiri asik menikmati hidangan korbannya di atas pohon, sehingga Dutch membuat perangkap lengkap dengan panah dan tombak bisa untuk si predator siap mengungsi dan bukan dasar di laprak dan yang penuh amarah dan dadanya penuh sesak dengan dendam, siap untuk melakukan perhitungan di malam yang sangat dingin dan mencekam. Dia menyalakan obor untuk mendatangi kemudian
Pagi pun menyingsing, Fajar yang menemani Dutch yang bersiap di atas pohon menunggu kehadiran dari si predator tak menyangka sebelumnya bahwa si predator itu muncul dari belakang Dutch yang tak bersuara dengan senyap menghindar dan mengatur posisi biar bisa menyerang lebih leluasa dan bisa membunuh dengan sangat akurat dan penuh perhitungan berdasarkan pertempuran ala militer. Dutch pun dengan senyap meluncurkan anak panahnya dan yang terpojok oleh predator membuatnya bersembunyi di balik pohon, dan Dutch yang memancing keberadaan si predator dengan melempar batu ke segala arah dan predator mengikutinya. Karena Dutch bisa melukai si predator, dia pun melihat bercak darah biru berceceran di dekat bebatuan hingga dia mengambil tombak dan mengikuti arah darah tersebut. Dan ketika dia berada di gua, dia yang terjebak sendiri oleh keberadaan si predator di dalam gua itu, sehingga dia menyalakan semacam korek api dan si predator menyambutnya dengan hangat. Seketika itu karena Dutch yang jatuh ke sungai membuat seluruh lumpur yang ada di badannya hilang, sehingga predator bisa melihatnya kembali, membuat Dutch dilihatnya seperti diperiksa apakah Dutch masih bisa bertahan dengan serangan senjata plasmanya atau malah adu mekanik alias adu jotos, yang membuat predator kasihan sehingga dia memilih untuk melucuti semua armor senjatanya dan membuka topengnya. Alangkah kagetnya Dutch dengan wajah asli si predator sehingga dia mengatakan "You ugly motherfucker", dan perkalian berlanjut. Jual beli pukulan di antara predator dan Dutch terjadi di suasana pagi itu, sehingga malam penglihatan si predator dengan infrarednya semakin membuat suasana semakin penuh adrenalin. Dutch yang kehabisan tenaga dan semangat terus membuat predator menyerangnya, sehingga dia terus menghunus pisau yang ada di tangannya, sehingga membuat Dutch yang menghampiri ke jurang perangkap yang sudah dia sediakan guna untuk mengalahkan si predator, membuat predator yang akan jebakan itu. Sehingga ketika Dutch yang menyuruh predator untuk membunuhnya dengan sengaja memanggil melewati jebakan itu, predator keburu sadar dan saking besarnya ledakan nuklir yang dihasilkan oleh detik yang dihasilkan oleh jam yang ada di tangan predator membuat asap dan ledakannya dideteksi oleh pilot dari pusat hingga penjemputan dilakukan dan film pun berakhir. Gimana kawan filmnya? Seru bukan? Hikmah yang dapat diambil dari film ini adalah sesuatu yang belum kita ketahui di luar sana masih banyak, dan itu sebuah misteri ilahi. Kita harus terus belajar dan hati-hati. Mimin undur diri dan salam.